Ya Ahobu, saya Berkat Setiaman Zebua, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli Idanoi, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka membawa dampak positif di sekolah yang saya pimpin. Dulu, guru mengajar seakan-akan hanya demi meningkatkan pengetahuan akademik peserta didik saja. Belum lagi persiapan kelengkapan administrasi seorang guru yang hanya merupakan rutinitas di setiap awal tahun pelajaran. Orang tua juga selalu disibukkan dengan pekerjaan sehingga sering terlupakan menemukan bakat anak-anaknya. Peserta didik, mereka hanya saling bersaing dalam belajar dan belajar tanpa menyadari bahwa ada bakat yang harus dikembangkan dalam dirinya. Untuk itu, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menampilkan pengalaman terbaik saya dalam praktik manajemen kepala sekolah dalam menggali bakat dan minat peserta didik, menghasilkan produk lokal yang memiliki daya jual melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, Idanoi. Selamat mengikuti. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah membiasakan peserta didik memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan sesuai dengan zaman. Dalam hal ini, peserta didik menguasai dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, yakni 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif dan bernalar kritis. Untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan mencapai dimensi-dimensinya, di sini saya memberikan jargon setiap langkahnya, yaitu I care, inovatif, kreatif, aktif, refleksi mingguan, edukasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli Idanoi pada tahun pelajaran 2023-2024 ini diawali dengan pembentukan tim P5 dan perencanaan proyek profil. Berdasarkan dokumen rapat kita pada hari ini bahwa pada tahun pelajaran 2023-2024 kita akan melaksanakan P5 dengan 3 tema, yaitu 1. Kewirausahaan sebanyak 120 JP. 2. Suara demokrasi sebanyak 120 JP. Dan Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 120 JP. Semoga tim yang telah dibentuk pada hari ini bisa bekerja dengan baik. Tindak lanjut dari pembentukan tim P5, saya memastikan modul ajar telah dibuat oleh tim pembimbing dan siap untuk dilaksanakan. Tema P5 kita kali ini kewirausahaan yang berdimensi kreatif dan gotong royong. Kita akan membuat produk lokal yang memiliki daya jual, yaitu menjahit rompi dan selendang yang bernuansa pakaian adat Nias. Apa kalian setuju? Maaf Pak. Maaf Pak, saya kurang tertarik menjahit. Bagaimana kalau kita membuat produk yang lain saja, seperti membuat seperti seadanya membangun. Saya juga Pak. Ya, silakan Sheryl. Saya sependapat dengan setuju. Ada kelompok yang membuat anyaman bambu, ada yang juga kelompok yang menjahit rompi dan selendang. Selama pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya sebagai kepala sekolah mendampingi jalannya P5 dan melakukan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan strategi I care, inovatif, kreatif, dan aktif.
Untuk melaksanakan P5 ini, kita harus bisa berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang bermakna bagi anak didik kita agar mereka kreatif, aktif, yang tentu tidak lepas dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Selain itu, kepala sekolah membangun komunikasi kepada orang tua siswa, warga sekolah, dan pihak lain untuk berkolaborasi, bersinergi, sehingga terciptanya pembelajaran yang berkualitas serta berpusat pada siswa. Untuk mencapai hasil yang maksimal, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan kompetensinya dengan cara saya menugaskan untuk mengikuti beberapa pelatihan dan workshop di tingkat kota Gunung Sitoli, serta mengembangkan dirinya sendiri melalui pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Untuk memantau pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami menyediakan refleksi mingguan, di mana pada kegiatan ini kami bisa merefleksi berbagai kemajuan dan kelemahan pelaksanaan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Perencanaan, pelaksanaan P5, melakukan refleksi, mengadakan evaluasi pengembangan aktivitas, melaksanakan asesmen proyek profil yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelum kita masuk pada proses pembuatan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, gunting, pulpen, jarum, benang, apalagi bis, renda, kemudian kain baldu. Ada 3 warna kemarin kan? Ada kuning, hitam, dan merah. Peserta didik membuat pola rompi yang akan dibuat dengan menggunakan kertas pola yang telah disediakan, lalu menggunting kain dengan menggunakan pola yang telah dibuat, dan menjahit kain, lalu memasang renda, dan kemudian memasang kain. Inilah selendang yang bermotif adat Nias, hasil kerja dari anak kita siswa-siswi Stoli Danoi kelas 8. Peserta didik membuat kotak tisu dari anyaman bambu. Saya senang belajar P5 karena menggali bakat dan minat saya secara langsung serta dapat menjadi bekal di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Pengimplementasian kurikulum Merdeka secara khusus pelaksanaan P5 membuat saya bahagia dan terharu. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan selama ini hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Sedangkan penilaian keterampilan kadang hanya menjadi bagian dari kelengkapan administrasi saja dan menjadi hal yang terlupakan. Dengan pelaksanaan P5 dapat menggali bakat, minat, serta soft skill peserta didik yang menjadi pengalaman yang tak terlupakan, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan menjadi peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli Danoi telah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan moto I Care, yaitu inovatif, kreatif, aktif, reflektif, dan edukatif. Sehingga ini sudah memberikan pengalaman bagi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan menginspirasi sekolah lain dalam melaksanakan P5 dalam menggali bakat, minat, dan keterampilan peserta didik. Saya orang tua siswa merasa senang mensekolahkan anak saya di SMP Negeri 5 Gunung Sitoli Danoi karena guru-gurunya mengajar bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi kreatif dan berinovasi, memberikan pengalaman belajar yang mampu menggali minat dan bakat-bakat anak-anak kami. Demikianlah praktik baik manajemen kepala sekolah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga memberi kontribusi positif terhadap pendidikan di Indonesia. Ya Ahong.